Sekolah minggu Ketapang, rumahku dan rumahmu. Belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yes! Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Apakah adik-adik sudah siap untuk kita bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini? Yuk kita siapkan hati kita untuk kita beribadah. Adik-adik, marilah kita mulai kebaktian ini dan kita menyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian ini, semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu. Kami ingin memulai kebaktian sekolah minggu kami. Berkatilah kebaktian kami ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya, sehingga kami memperoleh berkat rohani dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan itu ada di mana-mana. Dia ada, dia hadir di rumah, dia ada juga di gereja, dia juga ada di mana-mana. Kalau kita susah, kalau kita senang, Tuhan itu selalu ada. Yuk kita nyanyikan pujian ini, semuanya boleh mengikuti gayanya Cici yang akan memperagakannya ya. Oke.
tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh lagi mengikuti ibadah online. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apakah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Ibu Ita akan memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hati kami supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan biarkanlah kami mengerti, memahami akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada hari Minggu ini, Tuhan berkorban untukku. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-18 sampai 30 dan 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Minggu ini, Minggu Palmarum, di mana kita akan memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat mengasihi adik-adik semua. Mengasihi mama, mengasihi papa juga, mengasihi cici atau koko atau dede atau popo. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Namun, gak semua anak tahu tentang kasih Tuhan yang berkorban untuk mereka. Ada seorang anak yang tidak tahu kenapa ya tangannya Tuhan Yesus itu berlubang paku. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali kasih Tuhan yang besar. Apa sih yang Tuhan sudah lakukan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, kepada adik-adik, kepada mama, papa, dan kepada semua kita. Firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk manusia. Tuhan Yesus mau disalibkan untuk menggantikan kita. Adik-adik tahu nggak kenapa sih Dia harus menggantikan kita? Karena di dunia ini nggak ada satu orang pun yang benar. Semua orang itu sudah berdosa. Semua orang ini sudah bersalah di hadapan Tuhan. Semua orang suka melawan Tuhan. Semua orang suka tidak taat kepada Tuhan, tidak menghormati orang tua, tidak mengasihi sesama. Jadi semua orang itu sudah berdosa. Di hadapan Tuhan, kita semua itu harus dihukum. Kita semua sudah bersalah. Contoh ya, kalau misalkan kita mengganggu teman, pasti mungkin atau kita mengganggu adik kita mungkin dihukum oleh mama kita atau dinasihati oleh mama kita. Atau kalau kita malas belajar,
tidak mengerjakan tugas-tugas. Akibatnya nilai kita bisa jelek. Ada satu hukuman yang harus kita terima. Ya. Atau kalau ada orang yang sedang mencuri atau telah mencuri dan dia tertangkap, dia pasti mendapat hukuman di penjara. Jadi di dunia ini juga ada aturannya, ada hukumnya gitu ya. Kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mau menanggung hukuman atas dosa dan kesalahan kita, supaya kita diselamatkan. Tuhan mau mengorbankan dirinya. Tuhan mau menggantikan kita. Tuhan itu tidak bersalah, tetapi Tuhan menggantikan kita untuk menerima hukuman, menanggung dosa-dosa kita. Bisa nggak Tuhan Yesus nggak mau? Bisa Tuhan Yesus nggak mau. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Dia harus dikorbankan. Harus ada darah yang tercurah. Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, kalau manusia berdosa harus ada binatang yang dikorbankan, yang tertumpah darahnya. Tapi bagi kita, darah Tuhan Yesus melambangkan satu pengorbanan akan kasih-Nya yang besar kepada kita. Sehingga kelak nanti kita berharap anugerah Tuhan yang besar, adik-adik, mama, papa, kita semua menjadi milik Tuhan. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Karena kasih Tuhan bagi kita sekalian. Nah, Ibu Ita punya satu contoh ya. Dalam hidup kita, seringkali kita juga harus berkorban. Ada seorang anak kecil yang sangat sayang pada selimut dan bonekanya. Setiap dia mau bobo, dia selalu cari selimutnya dan dia selalu cari bonekanya. Pada suatu hari, papanya pergi keluar kota. Malam harinya, ibunya mencari-cari selimut dan bonekanya untuk menidurkan anak ini. Tetapi ketika ibunya sedang mencari-cari, tidak ketemu selimut dan bonekanya. Wah, di mana ya selimut dan bonekanya? Tapi ketika ia melihat anaknya sudah tertidur dengan manis di tempat tidurnya. Ibunya menelpon papanya. "Pak, anak kita bisa tidur tanpa selimut dan boneka kesayangannya." "Oh iya, Ma, aku lupa memberitahukan kepadamu bahwa selimut dan bonekanya ada di dalam koper aku dan ada secarik surat atau selembar surat yang diberikan oleh anak kita." "Apa isinya itu, Pak?" Dia bilang, "Selimut dan boneka ini Papa bawa ya, supaya Papa cepat tidur." Haha, ternyata anak kecil ini mau memberikan kesayangannya boneka dan selimut untuk papanya, supaya papanya bisa cepat tidur. Luar biasa ya, walaupun dia masih kecil, dia mau loh memberikan barang yang dia kasihi, yang dia sangat sayangi untuk papanya. Ada pengorbanan di dalamnya. Kemudian ada lagi nih, lihat gambar ini. Seorang anak kecil, dia memberikan stroberi kepada saudaranya atau kepada kakaknya kayaknya ya. Wah, stroberi yang enak ini sebenarnya enaknya dimakan sendiri ya. Tapi dia mau memberikan yang terbaik untuk kakaknya.
Dia berikan yang besar. Wah, enak sekali stroberi ini. Pasti rasanya manis dan segar. Kemudian ada juga gambar yang satu lagi. Bagaimana seorang kakak memberikan waktunya untuk membantu adiknya belajar. Wah, saat ini banyak ya tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru untuk kita belajar di rumah. Kadang-kadang mungkin kita tidak mau diganggu, tapi kita juga melihat bahwa ada loh kakak-kakak yang mau membantu adiknya belajar, memberikan waktunya, berkorban supaya adiknya bisa belajar dan mengerti, nggak marah-marah, nggak diomelin, tapi adiknya dirangkul dan diajarin dengan baik. Indah sekali ya kalau kita bisa saling mengasihi dan juga memberikan waktu kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk orang lain. Nah, Ibu Ita akan mengakhiri cerita ini dengan mengajak kalian menyanyi bersama-sama. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, aku jadi miliknya. Siap-siap ya, kita mau nyanyi. Pasti semua sudah tahu lagu ini. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu ini, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, aku jadi miliknya. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ku jadi miliknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengorbankan dirimu untuk kami manusia yang berdosa. Juga memberikan dirimu bagi adik-adik semua, bagi orang tua kami, bagi kakak, adik, cici, koko kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya kami juga dapat meneladani kasih-Mu Tuhan. Kami mau berbagi hidup dengan orang lain. Kami mau memberikan juga yang terbaik dalam hidup kami untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Biarlah firman-Mu tetap tinggal dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita memberikan ucapan syukur kita. Persembahan sekolah minggu kita akan masukkan di dalam amplop. Dan nanti waktu kita ke gereja, kita akan memberikannya kepada guru kelas sekolah minggu kita masing-masing. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Marilah kita datang kepada Tuhan membawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau telah menyerahkan dirimu bagi kami semua. Saat ini, dengan apa yang ada pada kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami akan kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, menjadi persembahan yang berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, saat ini banyak sebenarnya orang-orang yang juga sedang merasakan khawatir, merasakan takut ya, karena virus corona yang begitu cepat penyebarannya di dunia ini. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama, boleh dengan mama, papa, orang tua, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Kita boleh berdoa bersama. Yang pertama, kita akan berdoa untuk dunia ini, supaya pemimpin dunia bisa memikirkan bagaimana ya supaya bisa mengendalikan penyebaran virus ini. Itu yang pertama ya adik-adik. Yang kedua, kita berdoa untuk negara kita Indonesia yang kita kasihi. Supaya pemerintah juga bisa mengatur masyarakat untuk mengendalikan penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Bisa ya adik-adik berdoa ya, singkat aja, tidak apa-apa. Yang ketiga, kita juga berdoa untuk keluarga kita. Ya, dimanapun keluarga kita berada, supaya Tuhan selalu memberikan kesehatan. Tuhan selalu melindungi kita.